Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan melanjutkan program yang sudah dibuat pada video sebelumnya, yaitu contoh program untuk menyelesaikan fungsi eksponen. Kita di sini akan menambahkan struktur perulangan ya. Kalau kemarin hanya menggunakan for next, kita akan menambahkan struktur perulangan dengan menggunakan while, when, dan do loop, until. Sobat Sipil, kalau pada program sebelumnya, batasan kita tentukan berdasarkan banyaknya suku yang akan kita gunakan. Pada program kali ini, kita akan menambahkan batasan perhitungan berdasarkan toleransi kesalahan. Nah, kita punya dua kesalahan di sini, ada kesalahan terhadap nilai eksak dan kesalahan terhadap nilai perkiraan terbaik. Nah, misalnya kalau kita membatasi ya, kesalahan yang terjadi itu maksimal 1%, maka perhitungan akan dihentikan pada saat kesalahan ini mencapai angka atau nilai kurang dari 1%. Jadi untuk contoh misalnya E pangkat X ya, kalau berdasarkan toleransi kesalahan terhadap nilai eksak, maka perhitungan akan dihentikan di suku keempat. Tapi kalau berdasarkan toleransi kesalahan terhadap nilai aproksimasi di sini ya, untuk contoh soal yang sama, misalkan toleransi kesalahannya juga sama 1%, maka perhitungan akan dihentikan pada suku kelima. Nah, di sini kita membutuhkan struktur perulangan while, when, dan do loop, until. Kita akan lihat contoh programnya di Excel berikut ini. Sobat Sipil, ini adalah program yang kita buat pada video sebelumnya. Nah, sebelum kita menambahkan while, when, dan do loop, until pada program ini, ya, kita akan menambahkan lebih dulu pilihan ya untuk menentukan apakah hitungan kita itu berdasarkan banyaknya suku atau maksimum kesalahan yang diizinkan, toleransi kesalahan yang diizinkan. Kita buatkan dulu ya group box ya, dari menu insert di sini ada group box, kita klik, kemudian kita gambarkan di sini misalnya ya. Kemudian tulisan group box ini kita ganti ya jadi batasan perhitungan begini ya. Kemudian kita menambahkan 3 buah option button ya, kita letakkan di dalam group box kita. Option button 1 ya, kemudian option button 2 ya, dan satu lagi adalah option button 3. Kita gambarkan seperti ini di sini ya. Ini kita atur ya ukurannya, kemudian letaknya di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau kita ingin samakan semua, tinggal kita pilih format di sini, kemudian kita arrange ya, align-nya kita buat sama kata kiri misalnya. Kemudian untuk option button 1 ya, propertiesnya kita ubah ya, captionnya itu menjadi banyaknya suku. Banyaknya suku ya. Kemudian yang option button 2 kita ubah menjadi maksimum EE ya, dalam kurung persen. Kemudian yang option button 3 kita ganti captionnya jadi maksimum EA persen, seperti ini. Kemudian salah satu ya, kita buat value-nya ini menjadi true supaya ada satu yang terpilih, seperti ini Sobat Sipil ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ya, ini ada banyaknya suku, kemudian ada maksimum EE dan maksimum EA. Nah, sekarang kalau kita klik maksimum EE misalnya ya, kita akan mengubah tulisan di sel B4 ini ya menjadi maksimum EE juga. Kemudian kalau kita pilih maksimum EA, maka ini pun akan berubah menjadi maksimum EA. Kalau kita kembali ke banyaknya suku, ini akan kembali ke banyaknya suku juga.
Untuk itu ya, kita buatkan perintah ya. Yang pertama di option button 1 ini kita klik 2 kali ya. Kita bikin design mode-nya on. Kita klik 2 kali. Nah, ini ya. Kita tulis di sini range B4 ya. B4 sama dengan banyaknya suku. Kemudian di option button 2 ini juga sama sobat sipil ya. Kita copy dari yang sebelumnya, kita paste di sini, hanya saja ini kita ganti jadi maksimum EE dalam kurung persen ya. Kemudian yang di option button 3 juga sama ya. Kita blok yang sebelumnya, kita copy, kita paste di sini, ini menjadi maksimum EA. Jadi sekarang kalau sobat sipil klik option button 2, nah, maka tulisan yang ada di sel B4 ini akan berubah menjadi maksimum EE. Kalau kita pilih option button 3, ini berubah menjadi maksimum EA. Kalau kita kembali pilih option button 1, ini berubah menjadi banyaknya suku. Ini menjadi pilihan ya, di mana kita akan menghentikan hitungan deret kita. Kemudian sobat sipil ya, sebelum menambahkan program yang ada while when dan do loop until ya, kita lihat dulu program yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, sebelumnya kalau sobat sipil ingat pada video sebelumnya ya, satu baris program ini awalnya ada terdiri dari beberapa baris yang kita sederhanakan menjadi satu baris ini. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat pada baris-baris program yang lain, di sini juga ada 5 baris program ya, yang bisa disederhanakan menjadi sebuah baris program yang diulang lebih dari sekali. Nah, sobat sipil bisa coba begini ya. Ini kan yang berubah adalah pada bagian ini ya, 5, 6, 7, 8, 9. Sobat sipil bisa tulis begini, for C sama dengan 5 to 9 ya. Kemudian ini kita hapus semua, kita ganti jadi next C ya, begini sobat sipil ya. Kemudian angka 5-nya ini kita ganti jadi C. Jadi ini akan mengulang ya, dari C sama dengan 5, 6, 7, 8, 9. Kalau sobat sipil coba ya, terapkan pada program kita coba jalankan, nah, sobat sipil akan melihat hal yang sama ya. Jadi satu baris ini ya, itu bisa diulang ya sebanyak 5, 6, 7, 8, 9, sebanyak 5 kali dengan menambahkan perintah for next seperti ini. Nah, ya. Jadi kita sudah bisa mengurangi baris program lagi di sini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan program kita ya, bagaimana kalau kita memilih option 2 dan bagaimana kalau kita memilih option 3. Nah, program yang sudah kita buat di sini untuk for next-nya ini ya, ini adalah program yang akan dijalankan kalau kita memilih option 1. Ya. Jadi kita bisa tulis di sini if ya, option button 1 titik value sama dengan true, then ya, nah ini yang akan kita jalankan for next di sini sobat sipil ya. Ini saya tap supaya kelihatan lidahnya nanti ya. Nah, seperti ini sobat sipil. Jadi baris program untuk pilihan option 1 itu kita ambil dari program yang sudah kita buat di program sebelumnya ya, menggunakan for next. Kemudian kita coba ya menyiapkan untuk program-program option button 2 dan option button 3 ya. Else if option button 2 titik value sama dengan true, then ya. Dan satu lagi untuk option button 3 kita tinggal tulis else ya. Kemudian and if.
Nah, baris-baris programnya itu akan sama dengan apa yang ada di dalam fornex ini. Jadi sobat sipil tinggal copy saja ya. Kecuali fornex-nya ya, kita copy, kita paste di sini. Kemudian yang sudah else juga sama, kita paste ya sobat sipil. Nah, sekarang kita lihat sobat sipil, untuk yang option button 2, kita pakai while when atau do loop until ya. Apakah ada kemungkinan kan dengan hanya satu suku saja ya, kita sudah mendapatkan toleransi kesalahan yang sangat kecil, atau bahkan mungkin kita mendapatkan nilai eksak. Nah, sobat sipil bisa coba misalnya, kalau nilai X-nya itu sama dengan 0, kemudian kita klik OK, nah, hasil eksaknya juga sama dengan 1, sama dengan suku pertama kita. Jadi kalau misalnya kita menggunakan batasan toleransi kesalahan terhadap nilai eksak, mestinya akan ada kemungkinan dengan hanya satu suku saja ya, kita sudah mendapatkan nilai eksak, atau ya kesalahannya yang sangat kecil sehingga kita tidak perlu masuk ke dalam pengulangan. Oleh karena itu ya, kita bisa memilih struktur perulangan while when pada option button 2 di sini. Nah, sobat sipil bisa tulis di sini ya, while. Nah, kondisinya apa? Baris-baris perintah di sini hanya akan dijalankan kalau ya kesalahan yang terjadi ya, salah E di sini ya, itu nilainya itu lebih besar daripada toleransi kesalahan yang kita tetapkan. Salah E lebih besar dari N ya. Kita punya variabel N di sini. N, maaf ya. N di sini. Nah, while salah E lebih besar dari N. Kemudian kita akhiri dengan when di sini. Nah, hanya saja sobat sipil ya, bedanya while when dengan do loop until, kalau pada while when kita punya variabel i di sini pada setiap pengulangan ya. Nilai i ini akan selalu bertambah, 1 tambah 1 tambah 1. Nah, pada while when ya, nilai i ini setiap pengulangan tetap nilainya. Jadi sebelum kita mengulang, kita harus menambah secara manual i-nya dengan nilai tambahan yang kita inginkan. Jadi pertama ya, sebelum kita masuk ke dalam while when-nya, kita tentukan dulu i pertamanya berapa, nilai i pertamanya. Ya, ini kita bisa samakan dengan di sini. For i sama dengan 1. Kemudian sebelum pengulangan ya, jadi sebelum when di sini, kita tentukan bahwa i yang baru akan sama dengan i yang lama ditambah 1. Ini sama dengan step 1 pada fornex kita. Nah, kita coba sobat sipil ya. Kalau kita punya nilai X sama dengan 0, kemudian katakan toleransi kesalahannya itu 1%, ya, kita menggunakan maksimum EE, kita klik hitung, maka sobat sipil akan lihat bahwa dia hanya akan menampilkan perhitungan dengan satu suku saja. Ya. Tetapi kalau nilai X-nya 0,5, kemudian kita tetapkan kesalahan maksimum EE-nya adalah 1%, ya, kalau kita klik hitung, maka dia akan kerjakan ya, sampai kesalahan EE-nya ini kurang dari 1%. Nah, bagaimana sekarang kalau pilihannya jatuh pada maksimum EA? Sobat sipil lihat, untuk hitungan dengan batasan toleransi EA, itu harus masuk ke perulangan kita minimal 1 kali. Oleh karena itu nanti di sini ya, kita pilih bukan while when, tapi kita pilih adalah do loop until ya. Kita mulai dengan do, kemudian diakhiri dengan loop until ya. Batasnya apa? Ini akan dikerjakan terus ya sampai kesalahan A-nya itu kurang dari N. Seperti ini. Jadi akan dijalankan terus ya selama kesalahannya itu lebih dari N, maaf ya, lebih dari N. Begitu sudah kurang dari N, maka dia akan keluar dari perulangan. Ya, jadi ini akan dijalankan terus selama salah A-nya ini lebih besar dari N. Begitu sudah lebih kecil dari N, ya, maka dia akan keluar
lanjut ke baris-baris program sebelumnya. Nah, pada do loop until juga sama ya. Kita membutuhkan i manual. Jadi sebelum masuk ke dalam do-nya, kita tentukan dulu i awalnya sama dengan 1. Kemudian pada setiap pengulangan ya, kita harus menambahkan i-nya dengan step yang kita inginkan. I sama dengan i plus 1 misalnya. Jadi sekarang kalau misalnya kita gunakan pilihan maksimum EA dengan 1%, nah karena di sini masih lebih dari 1%, mestinya akan berlanjut ke suku-suku berikutnya. Kita klik hitung. Nah, dia akan dilanjutkan sampai EA-nya ini kurang dari 1%, maksimumnya 1%. Nah, sampai di sini ya, program kita sudah selesai untuk pilihan-pilihan yang mungkin kita pilih. Sobat Sipil bisa coba misalkan kalau nilai X-nya 1,5, kita pilih banyaknya suku itu misalnya 8 ya. Kita klik hitung, maka dia akan selesaikan dengan 8 suku. Kalau kita pilih maksimum EE-nya misalnya 1%, mestinya dia berhenti di suku ke-6 ya. Kita klik di sini. Nah, suku ke-6 berhenti. Tapi kalau yang kita pilih adalah maksimum EA, maka dia akan berhenti di suku ke-7 ya. Nah, seperti ini. Ya, kita kembalikan misalnya 8 ya. Nah, ini sampai suku ke-8. Ya, kemudian Sobat Sipil, kalau kita klik hapus di sini, maka program akan langsung menghapus ya input kita maupun tampilan hasil dari program kita. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin ya, pada saat kita klik hapus, programnya akan tanya dulu ke kita, apakah kita akan betul-betul menghapus input dan hasil dari program kita atau tidak. Nah, kita bisa tambahkan ya, perintah pada comment button 2. Kita munculkan kotak pesan ya, pesan sama dengan MSG box, ya, message box. Kemudian pesannya apa? Misalnya pesannya apa adalah hapus, ya, tanda tanya. Kemudian koma, kita tambahkan VB OK cancel. Ya. Kemudian koma, caption dari kotak kita, misalnya pesan seperti ini. Ya. Nah, kalau nanti kita klik OK, maka baris-baris perintah ini akan dijalankan. Tapi kalau kita pilih cancel, maka baris-baris perintah ini akan dilewat. Nah, karena baris perintah ini hanya akan dijalankan kalau kita klik tombol OK, maka kita tambahkan if. Ya. If kalau pesannya ini kita klik OK, maka ini dijalankan. Kita buat begini Sobat Sipil. If ya, pesan sama dengan VB OK dan ya, kemudian diakhiri dengan and if. Ini saya tap ya Sobat Sipil supaya blok perintahnya ini terlihat jelas pada saat kita membaca program. Nah, sekarang kita coba Sobat Sipil. Kalau kita klik tombol hapus, maka akan muncul pesan yang tanya ke kita apakah akan dihapus. Kalau kita klik cancel, maka dia keluar ya, dari perintah yang ada di comment button 2. Tapi kalau kita klik OK, maka dia akan menghapus input dan tampilan hasil yang sudah ada sebelumnya. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Salam Sobat Sipil.